Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali berjumpa lagi ya pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Iya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Mbak Sita, Hadir. Alifian, Hadir. Astri, Hadir. Hanesia, Hadir. Mas Hasan. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, Ibu akan mengingatkan kembali nih materi pada pertemuan minggu kemarin, yaitu kita telah membahas tentang apa? Iya betul, tentang mat. Jadi mat secara bahasa artinya panjang. Lalu huruf mat itu ada berapa? Iya, yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga iya betul sekali. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i. Nah, adapun kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran pertemuan kali ini, yaitu diantaranya ada kompetensi inti mengenai K1 yaitu spiritual, K2 sosial, kemudian K3 kognitif, dan K4-nya psikomotorik, dan selanjutnya ada kompetensi dasar yang akan diturunkan pada tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu diharapkan peserta didik dapat menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, kemudian dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i dengan benar. Kemudian dapat mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, mad far'i dengan benar, dan kemudian dapat mempraktikkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i dengan benar. Nah, materi kali ini kita membahas mengenai mad silah. Nah, mad itu secara bahasa artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Nah, ada apa nih hubungan apa yang dimaksud dalam mad silah? Yaitu mad silah adalah kaidah panjang yang berhubungan dengan domir. Ketika domir bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka akan terjadi dua hukum bacaan. Yang pertama mad silah qasirah, dan yang kedua mad silah tawilah. Nah, mad silah qasirah coba dibaca Mbak Alifian, silakan. Menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, dan qasirah artinya pendek. Menurut istilah, mad silah qasirah adalah apabila ada domir bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat duduk selain hamzah, huruf sebelumnya berharokat duduk, dan panjang bacaannya dua harokat. Iya betul sekali, terima kasih Mbak Alifian. Nah, mad silah ini dibaca panjang dua harokat. Adapun contoh bacaan yang termasuk dalam mad silah qasirah diantaranya terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada lahu, ada domir bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah yaitu huruf kaf, lalu huruf domir itu sebelumnya huruf hidup yaitu lam berharokat fathah. Jadi termasuk ke dalam hukum bacaan mad silah qasirah. Nah, selanjutnya mad silah tawilah, silakan dibacakan Mbak Asri. Menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang.
Menurut istilah mad silatawila adalah apabila ada dhamir bertemu dengan huruf hamzah hidup, huruf sebelumnya berharakat huruf, panjang bacaannya yaitu 5 harakat. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Asri. Nah, jadi mad silatawila ini dibaca panjang 5 harokat. Adapun contoh bacaan mad silatawila dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Lail ayat 11 yang berbunyi wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di situ luhuin itu ada dhamir yang dibaca panjang 5 harokat. Lalu dhamirnya itu, huruf sesudahnya itu bertemu dengan huruf hamzah, dan huruf sebelumnya dhamir itu bertemu dengan huruf hidup yaitu lam berharokat dhamma. Jadi termasuk ke dalam bacaan mad silatawila. Iya betul. Selanjutnya mad badal, silakan dibacakan Mbak Sinta. Mad badal secara bahasa mad artinya panjang, badal artinya kembali. Menurut istilah mad badal adalah apabila ada huruf mad, alif atau arabia dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului mad, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Iya betul sekali. Terima kasih Mbak Sinta. Jadi mad badal itu cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Adapun contoh bacaan yang termasuk mad badal diantaranya terdapat dalam surah Ad-Duha ayat 4 yang berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula. Di situ ada 2 hamzah dalam satu kalimat. Hamzah yang pertama berharokat hidup, lalu hamzah yang kedua berharokat sukun. Jadi termasuk ke dalam bacaan mad badal. Selanjutnya mad tankin, silakan dibacakan yang di belakang Mas Hasan, silakan. Wal ummiyina Dari pengertiannya dulu. Tamkin secara bahasa artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Menurut istilah, tamkin adalah apabila ada 2 ya dalam satu kalimat. Yang pertama bertasydid, yang kedua sukun. Cara membacanya dengan memantapkan bunyi yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harokat. Iya betul sekali. Terima kasih Mas Hasan. Nah, jadi mad tankin itu cara membacanya dengan memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harokat. Contoh bacaan mad tankin diantaranya terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 yang berbunyi kala inna kitabal abrari lafi illiyina. Jadi di situ ada 2 ya. Ya yang pertama itu bertasydid, kemudian ya yang kedua itu sukun dan dibaca ditekan dengan 2 harokat. Nah, kalau dibaca illiyin itu dibaca salah atau benar? Salah ya, karena tidak ada tasydidnya. Jadi kalau ada ya yang bertasydid itu harus dimantapkan. Illiyin gitu ya. Jadi termasuk ke dalam bacaan mad tankin. Selanjutnya mad farqi, silakan dibacakan Mbak Hanesia. Mad farqi, tapi secara bahasa artinya berbeda. Menurut istilah mad farqi adalah bacaan yang berfungsi untuk menggunakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khobar atau keterangan. Atau dengan bahasa lain, jika ada mad badal bertemu tasydid dari kalimat, cara membaca mad farqi dibaca 6 harokat. Iya betul sekali. Terima kasih Mbak Hanesia. Nah, mad farqi ini cara membacanya itu dibaca 6 harokat. Adapun contoh bacaan yang termasuk dalam bacaan mad farqi diantaranya terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 59 yang berbunyi Qul Allah. Di situ ada Allah, di situ ada alif atau mad badal, kemudian bertemu dengan huruf hidup atau lam jalalah.
Jadi termasuk ke dalam bacaan Farsin. Oke, sampai sini sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, kita berlanjut. Ibu ada kuis. Siap tidak untuk kuis? Siap. Oke, silakan. Ibu sudah menyuruh kalian ya untuk membawa HP ya, karena ibu sudah izin sama kepala sekolah, sudah membawa semua kan? Ya, silakan dipersiapkan ya HP-nya. Lalu kemudian kalian membuka grup. Ibu sudah share kuis yang ada di grup. Linknya sudah ada di grup WA ya, silakan diklik. Sudah. Kodenya ini 8475973. Nah, sudah ada yang bergabung, Mbak Devi sama Mbak Kurnia. Ayo yang lain bergabung. Mbak Hanesia. Sudah semua. Ibu mulai ya kuisnya. Ini kuisnya ada 10 soal. Satu soalnya waktunya hanya 10 detik. Jadi kalian perhatikan ya dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar mendapatkan nilai yang baik sampai 100. Sudah siap? Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Ayo, perhatikan karena waktunya sebentar ya. Soalnya hanya ada 10 soal. Diisi juga. Jangan nanti kamu tahu jawabannya. Harus jawab sendiri-sendiri ya. Karena tadi kan sudah memperhatikan materinya. Iya. Sudah selesai. Nah, tuh. Gampang kan? Gampang atau susah? Gampang ya? Berapa soalnya? 5. Ayo 5 lagi. Sudah? Sudah belum? Sudah berapa soal yang dijawab? Sudah. Siap. Terus ya. Pintar sekali. Ayo ingat-ingat. Sudah. Yang lainnya Mas Hasan sudah? Sudah. Tinggal Mbak Asri nih. Belum. Sudah? Oke. Ternyata nilai tertinggi diraih oleh Mbak Alifian. Tepuk salut untuk Mbak Alifian. Tepuk salut. Jempol.
pembahasan untuk pertemuan minggu depan, yaitu kalian silahkan mencari buku bacaan tadi, Mat Sila, Mat Badal, Mat Tamkin, dan Mat Farki yang ada di Al-Quran. Lalu kalian catat di buku kalian masing-masing. Minggu depan kalian kumpulkan ya. Mengerti? Mengerti. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.